Pemirsa, perbincangan kembali kami lanjutkan. Pak Nukman, dalam dialog kita kali ini kita sudah mendapatkan sedikit edukasi mengenai bagaimana caranya agar kita tidak menjadi penyebar kabar tidak benar, penyebar hoax seperti itu. Tapi apabila kita ingin ikut berpartisipasi juga untuk menghentikan kabar itu agar tidak tersebar, itu sebetulnya kita ada pilihan kan, misalnya di media-media sosial tertentu ada pilihan kita kemudian tidak menyukai post itu atau tidak melaporkannya sebagai spam, itu bagaimana? Pak Ya, ini menariknya. Karena kemarin itu habis Pilpres di Amerika, Facebook dan media sosial itu dituduh sebagai penyebar berita bohong. Nah, marah-marahlah Facebook sama kawan-kawan lainnya gitu. Tapi mereka juga sadar bahwa berita itu bisa nyebar nggak karuan. Oleh sebab itu mereka sekarang melakukan upaya untuk menghambat penyebaran berita hoax. Jadi si pemilik platform itu sendiri sekarang berupaya melakukan itu. Caranya apa? Yang sudah diumumkan oleh Facebook adalah ketika mereka tahu itu adalah berita hoax, si berita itu tidak bisa lagi diiklankan di Facebook. Itu ya. Berita bisa menyebar antar orang, tapi seringkali juga mereka bayar iklan di Facebook supaya reach-nya gede banget gitu. Gitu. Nah, Facebook sudah bekerja seperti itu. Twitter juga mulai bekerja nih. Mulai bekerja ya untuk mencegah itu. Tapi itu akan lebih hebat lagi apabila publik berperan serta. Cara terbaik adalah manfaatkan segala fitur yang ada di media sosial itu. Jadi contoh, ketika kita sudah menemukan berita hoax ada di Twitter, ya, kita bisa aja langsung report spam, ya. Kita bisa aja, terutama kalau di Twitter report spam ya. Kalau di Facebook kita bisa report spam juga. Kita bisa sebut juga itu berita bohong, bisa. Itu Twitter, Facebook, dan lain-lain akan segera mengidentifikasi konten seperti itu. Jadi ada langkah proaktif dari publik sendiri gitu ya, sebagai konsumen berita tersebut. Yang menghukum pembuat berita hoax. Karena kalau kita hukum, si pembuatnya rugi sendiri. Kalau dalam jajaran broadcast message seperti itu, apakah memang cukup kita tidak menyebarkannya saja? Itu kita sudah berkontribusi untuk menyetop kabar. Kalau lewat WhatsApp ya. Tapi kalau lewat Facebook, lewat Twitter, tambahin dengan report spam. Kalau di grup WA, grup lain dan lain-lain, ya kita cukup udah berhenti di kita ya. Oke, tapi Pak Nukman, mungkin orang juga ingin mengetahui bagaimana sih kita memilah-milah mana kemudian kabar yang hoax, mana memang kemudian kabar yang tidak gampang kok. fakta. Cirinya gampang. Satu, judulnya bombastis. Jadi judul kalau pakai apa namanya, gila nih gitu kan, luar biasa nih gitu. Dramatis banget itu. Udahlah, hati-hati dengan itu. Dua adalah judulnya provokatif. Ya, tadi dramatis, kedua provokatif. Itu salah satu ciri. Tidak semua begitu. Tapi begitu yang ketemu yang seperti cirinya itu, cek. Atau lewatin aja, capek loh. Gitu. Nomor satu. Perlukah adanya langkah-langkah edukasi, misalnya adalah mungkin yang dilakukan ke sekolah-sekolah ataupun mungkin ada forum-forum tertentu lah ya yang diadakan oleh banyak pihak untuk akhirnya membuat masyarakat tahu bahwa ini loh batasannya berita hoax, kemudian apa yang bisa dilakukan supaya memang kita tidak menyebarkan hoax. Gini, kalau judul itu udah gampang kita identifikasi, kadang-kadang juga judulnya santai, tapi isinya hoax. Itu ya, ini berarti lebih ke pengetahuan lah. Karena risetnya mengatakan mereka nggak tahu bedanya antara hoax sama yang benar, tapi juga itu antara hoax antara yang benar sama advertorial. Advertorial kan selalu melebih-lebihkan, kan? Itu publik juga nggak bisa tahu. Makanya pengetahuan dasar itu penting, kemampuan membaca, kemampuan mengkritisi itu harus dibangun dari kecil tuh. Kalau Pak Nukman mungkin dengan komunitas lainnya atau memiliki komunitas sendiri untuk mengawal agar memang masyarakat ini aware dengan adanya kabar hoax yang apabila memang disebarkan ini akan sekarang berdampak sudah terbentuk makin banyak kelompok anti hoax. Ya, tadi ada satu ya kan, teman-temanku banyak yang bikin juga yang informasi ini hoax loh, nggak usah disebarin. Udah mulai bergerak itu. Aku sendiri secara personal juga lewat Twitter, lewat Facebook juga kalau ada yang hoax aku. Adakah input yang diberikan kepada kepolisian? Mengingat tadi penegakan hukum sebetulnya kepolisian mungkin fokuslah masih kurang kepada juga gitu. Pembuat. Kalau penyebar kan jutaan jumlahnya, ya kan? Ada 90 juta pengguna sosial media di Indonesia. Mungkin sebagian besar itu penyebar hoax juga, karena nggak tahu. Makanya kunci terbesar adalah polisi langsung cokok pembuatnya. Tapi untuk menimbulkan efek jerah pada si penyebarnya seperti apa? Kenapa penyebarnya dulu? Pembuatnya dulu aja. Pembuatnya dulu. Kalau penyebar banyak banget,
Dan mereka orang polos, nggak tahu. Kenapa nih, Cok? Pembuatnya dong. Sama lah kalau sama narkoba. Yeah. Narkoba masa pengisapnya yang diambil? Pembuatnya dong, pengedarnya dong. Ya kan? Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari saya juga, bagaimana kemudian Pak Nukman mengimbau kepada para pengguna media sosial, karena kalau misalnya kita lihat kan, kita tidak bisa melawan perkembangan teknologi informasi, tapi kita bisa kemudian menjadi lebih pintar, menjadi lebih bijak kemudian menggunakannya. Kemudian kita harus bisa wise while online, ataupun kemudian think before posting gitu. Seperti apa kira-kira tips? Ini aja sederhana, kendalikan jempolmu. Ya. Cara kendaliin gampang. Ketika kamu sedang marah atau ketika kamu sedang jatuh cinta, hindari sosial media. Kenapa? Karena kalau kamu marah, apapun yang membuatmu bisa melepaskan kemarahan itu akan kamu share. Kalau kamu lagi jatuh cinta, apapun kamu akan omongin berlebihan. Sehingga kamu nggak bisa penuhin itu. Itu yang simple. Sebaiknya kita berada di media sosial ketika kita sedang waras. Jadi kepala sedang dingin. Kepala sedang dingin. Sehingga apa? Filtering itu gampang banget. Ya. Kedua, follow-lah orang-orang yang memang kamu anggap sebagai sumber informasi yang valid. Gitu. Orang yang kita bisa percaya. Jadi kalaupun dia menyebar hoax, itu kecelakaan aja. Gitu. Bukan berniat begitu. Gitu. Oke, ya semoga memang apa yang dilakukan oleh banyak pihak gitulah ya, ini bisa membuat masyarakat kemudian menjadi lebih cerdas dalam hal penyebaran informasi di sosial media. Pak Nukman, terima kasih sudah hadir di Lunch Talk kali ini. Pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di newsletberita1.tv. Ya, atau follow kami via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.